Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal khusranu lil asin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita untuk selalu bersyukur karena Allah senang kepada orang-orang yang pandai bersyukur. Mari kita syukuri nikmat yang diberikan kepada kita dengan membaca kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW dengan menyempurnakannya membaca sholawat qorobah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Semoga dengan bersolawat Allah akan memberkati kita, akan memberikan syafaatnya kepada kita, syafaat Nabi Muhammad SAW ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, seperti biasa, ingin kami berbagi tentang ilmu sekaligus bersilaturahim kepada saudara-saudaraku dengan harapan akan mendapatkan hikmah dari amal silaturahim dan berbagi ilmu yang kami harapkan bermanfaat ketika di dunia dan di akhirat nanti. Apa itu yang akan dibagikan, saudaraku? Tentu hal-hal yang sangat bermanfaat bagi kita. Kali ini kita akan membahas 10 keuntungan bersilaturahim yang jarang diketahui. Bahkan sekarang orang bersilaturahim itu sudah sangat jarang karena terlalu sibuk dengan kebutuhan dan pekerjaan masing-masing. Sehingga amal perbuatan yang mendapatkan nilai sangat tinggi di hadapan Allah, yaitu bersilaturahim, sekarang sudah jarang dilakukan. Barangkali karena kesibukan, barangkali juga karena belum mengetahui keuntungannya. Mari kita lihat apa kira-kira. Ya. Ada 10 keuntungan orang yang bersilaturahim. Ini bukan kata Al-Fatih, tapi kata Abu Lais As-Samarqandi dalam kitabnya Tambihul Ghafilin. Adapun yang ke-10 keuntungan orang bersilaturahim adalah yang pertama, orang yang bersilaturahim akan memperoleh ridho Allah karena dia atau Allah memerintahkannya. Memerintahkan apa? Memerintahkan untuk bersilaturahim itu. Yang kedua, keuntungan yang kedua, orang yang bersilaturahim akan membuat mereka gembira berdasarkan hadis. Jadi ketika kita datang, maka yang didatangi akan bergembira. Hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, afdolul a'mali idkhalus sururi alal mu'mini al-hadis. Artinya, amal yang paling utama adalah membuat seorang mukmin bergembira.
Apakah sudah bisa demikian jamaah Al-Fatih? Membuat orang lain gembira? Kebanyakan membuat orang lain itu marah, membuat orang lain itu susah. Karena banyak orang sekarang membuli, memfitnah. Itu semuanya tidak dianjurkan oleh agama. Karena akan merugikan kita dan juga orang lain. Maka mari kita carilah yang untung. Yaitu silaturahim yang murah. Ya. Apalagi sambil membawa oleh-oleh itu. Ya. Keuntungan yang ketiga, bersilaturahim itu adalah kesukaan para malaikat. Karena mereka senang bersilaturahim. Malaikat itu juga bersilaturahim seperti manusia. Tetapi tentunya malaikat bersilaturahim juga dengan malaikat. Jadi kalau melihat manusia bersilaturahim, malaikat ikut senang. Keuntungan yang keempat, orang yang suka bersilaturahim maka dia akan mendapatkan pujian kaum muslimin kepadanya. Pujian dari kaum muslimin dialamatkan kepada orang yang suka bersilaturahim. Keuntungan yang kelima adalah memarahkan iblis terkutuk. Jadi kalau ada orang bersilaturahim itu, iblis jadi marah. Jadi kalau ingin mengganggu iblis, sukalah bersilaturahim agar iblis menjadi marah, budek. Jadi kalau iblis itu, kalau kita sering bersilaturahim, maka iblis akan menjadi marah, menjadi budek, darah tinggi. Yang punya darah tinggi ya tidak hanya manusia, iblis pun kalau kita sering bersilaturahim, maka iblis akan menjadi budek dan darah tinggi. Kemudian yang keenam, keuntungan yang keenam bagi orang yang suka bersilaturahim adalah memanjangkan usia. Ini penting untuk diketahui. Ya. Meskipun di dalam hadis ada yang namanya usia itu sudah ditentukan. Ya, dalam Al-Quran dikatakan tidak akan bisa dimajukan, akan diakhirkan. Kaitannya dengan umur manusia itu. Tetapi Allah menurunkan yang namanya sabab musabab. Inilah yang bisa mempengaruhi takdir Allah itu. Sementara yang ketujuh, menambah barokah atau cukup rizkinya. Yang ketujuh adalah menambah barokah atau cukup rizkinya. Ini jadi kalau orang yang ingin rizkinya cukup, ya, dan barokah, maka seringlah bersilaturahim. Kemudian yang ke-8 adalah membuat senang yang telah mati. Jadi akan membuat senang orang yang sudah meninggal. Karena ayah dan eyang suka jika cucunya bersilaturahim. Ini jadi eyang dan ayah akan senang kepada cucunya yang saling bersilaturahim. Kemudian yang ke-9 adalah memupuk rasa sayang di antara keluarga atau famili sehingga timbul semangat saling membantu ketika berhajat. Ini penting sekali nih. Kalau kita berbaik dengan saudara kita, tetangga kita, maka kita ketika ada hajat masih akan dibantu. Ya, semangat untuk saling membantu. Dan hajat yang terakhir, yaitu keuntungan yang terakhir dalam bersilaturahim adalah menambah pahala
sesudah matinya, karena akan selalu dikenang dan didoakan karena kebaikannya. Itulah hal-hal yang jarang kita mendengar. Maka kami sampaikan karena ini sangat bermanfaat untuk kita bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kesalahan, mohon dimaafkan. Allah mohon mengampuni, dan ada benarnya itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak punya apa-apa. Mari kita sempurnakan pertemuan kita dengan membaca sholawat qorobah agar kita didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah, sahabatnya, keluarganya, keturunannya, dan juga istri-istri beliau yang sholihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.